Di sisi Escrow dan Jin Seowon, Escrow sambil menghunuskan tongkat sihirnya itu. Dia berkata, kalau satu-satunya cara agar Jin Seowon bisa hidup adalah dengan cara memberitahunya di mana keberadaan Nam Sakwang. Tetapi jika Jin Seowon tidak mengetahui keberadaannya, mau tidak mau Jin Seowon harus ia bunuh. Karena Escrow berpikir, membiarkan Jin Seowon hidup hanya akan menjadi beban saja. Pada saat Jin Seowon memberikan alasannya dengan mengatakan bagaimana ia bisa mengetahui tentang Nam Sakwang yang baru ia ketahui, Jin Seowon pun terkejut, karena Nam Sakwang diam-diam melancarkan serangannya di arah belakang Escrow, dan Escrow yang tak menyadari kehadirannya dan sedang membalas perkataan Jin Seowon yang berkata kalau alasan ia bertanya karena Jin Seowon mempunyai penampilan yang sama seperti Nam Sakwang. Pada saat serangan yang dilancarkan Nam Sakwang terhalang oleh barier yang dimiliki oleh Escrow. Escrow pun lalu memalingkan pandangannya untuk bersiap bertarung kembali dengan Nam Sakwang. Di sisi Nam Sakwang sambil tersenyum dia berkata kalau dia sudah sepenuhnya pulih sementara Escrow yang mulai kehabisan mana. Nam Sakwang pun melancarkan serangan lanjutannya yang berhasil menghancurkan barier tersebut. Dan Escrow yang beranggapan kalau serangan sederhana yang dilancarkan oleh Nam Sakwang tidak mungkin bisa melukainya, tanpa diduga serangannya itu berhasil menembus dan melukai lehernya itu, sehingga Escrow pun tidak bisa menggunakan magicnya karena tidak bisa merapalkan mantra skill. Di sisi Nam Sakwang, sambil tersenyum dia berkata kepada Escrow, apakah dia tahu tentang teknik Ganggi? Dan Sugang yang termasuk ke dalam teknik itu adalah martial art yang baru sedikit orang menguasainya. Dan Escrow orang pertama yang Nam Sakwang tunjukkan martial art itu di dunia game tersebut. Nam Sakwang berkata, kalau itu seharusnya menjadi suatu kehormatan bagi Archmage itu. Dan setelah menarik kembali tangannya lalu berkata kalau Escrow tidak akan bisa merapalkan mantra karena tenggorokannya sudah dihancurkan. Memang sungguh disayangkan. Jika Escrow tidak memburunya dan bertemu dengannya, Nam Sakwang berkata kalau Escrow dengan kemampuannya yang sangat hebat itu mungkin akan berhasil meraih posisi 5 teratas. Di sisi Jin Seowon, dia yang melihat kejadian yang terjadi di depannya itu pun berkata dalam hatinya, apakah dia harus lari selagi Escrow dan Nam Sakwang sedang melangsungkan pertarungan. Namun ketika ia akan meninggalkan tempat tersebut, Jin Seowon pun terkejut. Karena Nam Sakwang terus melancarkan serangan mematikannya tanpa ampun kepada Archmage itu, dan Jin Seowon yang menyaksikan Archmage Escrow yang terlihat tidak akan pernah kalah dan malah kalah menyedihkan di tangan Nam Sakwang. Sebuah pikiran hinggap di benaknya yang mengalahkan ketakutannya kepada Nam Sakwang atau mungkin rasa kasihannya kepada Escrow dan kemudian membayangkan, jika ia berhasil menyerap life key dari kedua monster itu, akan jadi sekuat apa ia selanjutnya. Di sisi Escrow dan Nam Sakwang, Escrow yang terduduk tak berdaya setelah diserang oleh Nam Sakwang. Nam Sakwang pun lalu mengejek Escrow dengan mengatakan, kemana perginya seseorang yang percaya diri itu? Dan setelah memberikan satu kesempatan terakhir untuk Escrow mengatakan kata-kata terakhir bagi hidupnya, Escrow yang melihat ke arah Nam Sakwang pun lalu berkata dengan menggunakan skill atau teknik telepati, kalau Elizabeth yang telah dibunuh oleh Nam Sakwang adalah murid kesayangannya, pada saat anak itu tidak diakui oleh masyarakat akademis dan diusir dari universitas hanya karena dia seorang gadis. Escrow berkata kalau dia sangat menyesal tidak menghentikannya. Namun setelah mendengar kisah Escrow yang menyesal karena telah mengabaikan seorang murid kesayangannya itu, Nam Sakwang yang meledek kisahnya itu pun membuat Escrow benar-benar marah. Dan sambil tersenyum meski darah membasahi sekujur tubuhnya itu, setelah berkata kalau dia akan menutup mulut kotornya Nam Sakwang. Di sisi Jin Seowon, dia yang menyadari ada hal yang aneh terjadi di atas langit tempat mereka berada. Muncullah sebuah meteor besar, yang membuat Nam Sakwang yang melihat itu mulai merasa panik. Nam Sakwang yang bertanya-tanya kenapa Escrow bisa menggunakan skillnya meski ia sudah tidak bisa berbicara. Sambil terduduk lesu, Escrow dengan teknik telepatinya berkata, kalau mantra terakhir yang digunakan seorang Archmage itu menggunakan mana yang dibayar dengan energi kehidupannya, dan dengan mempertaruhkan energi kehidupannya, Escrow menggunakan skill pamungkasnya yang bernama Armageddon. Setelah mendengar perkataan Escrow,
Nam Sakwang pun mencoba melarikan diri dari tempat tersebut, dan hal yang sama pun dilakukan oleh Jin Seowon. Sementara di sisi Escrow yang menggunakan skill Armageddon dengan mempertaruhkan energi kehidupannya, dengan tubuhnya yang terurai yang menandakan kalau dia akan segera mati. Dia berkata, kalau dia merasa sangat senang setelah sekian lama akan bisa bertemu lagi dengan Elizabeth murid kesayangannya itu. Pada saat skill Armageddon itu mendarat dan menimbulkan ledakan yang sangat besar, di tempat lain terlihat seorang elf melihat kejadian itu dari kejauhan. Dan pada saat melihat skill berskala besar itu yang menimbulkan kerusakan yang begitu besar, dia beranggapan, kalau seseorang yang bisa menggunakan magic selevel itu, elf itu berkata kalau kemungkinan itu adalah ulah dari seseorang yang ia kenal. Sementara itu di tempat pertarungan Escrow dan Nam Sakwang serta Jin Seowon yang berada di tempat tersebut, Jin Seowon yang terlihat tergeletak karena serangan dari skill Armageddon. Dia yang mendapatkan luka yang cukup parah menyesalkan. Kenapa dia harus berada di tempat itu? Gegara ketamakannya ingin menyerap life key atau life force milik kedua monster tersebut. Dan dengan dia yang tak mau mati sia-sia pun lalu mengambil Healing Scroll yang ia simpan di dalam subspace-nya. Dan Healing Scroll yang ia gunakan masihlah belum cukup untuk menyembuhkan semua lukanya itu. Jin Seowon pun mengambil semua Healing Scroll yang ia dapatkan dan memakainya. Namun meski ia sudah sembuh oleh bantuan Healing Scroll, rasa sakit dari terkena serangan tersebut masihlah bisa ia rasakan di sekujur tubuhnya. Setelah bangun dan mencoba melihat keadaan di sekelilingnya, Jin Seowon yang sudah menggunakan semua Healing Scroll-nya pun bertekad, kalau dia harus selamat dari keadaannya itu. Kemudian, setelah membuka panel kill log untuk melihat player yang tereliminasi, melihat pemberitahuan sistem yang menyatakan kalau Escrow sudah mati di tangan Nam Sakwang, Jin Seowon sangat menyayangkan kalau dia tidak bisa menyerap life force milik Escrow tersebut. Dan sementara ia tidak melihat kill log untuk kematian Nam Sakwang, Jin Seowon beranggapan kalau Nam Sakwang masih hidup setelah menerima serangan mematikan itu. Tak berselang lama, Jin Seowon mendengar seseorang yang meminta tolong dengan suara yang terengah-engah. Dan setelah mengarah ke tempat suara itu berasal, Jin Seowon pun dikagetkan dengan keadaan Nam Sakwang yang terluka parah. Dia yang terbaring sambil menggigit Healing Scroll yang ia miliki. Dia yang tidak bisa menggunakannya karena kedua tangannya sudah hancur tanpa tersisa. Jin Seowon yang melihat keadaannya pun berpikir, kalau itu adalah kesempatan emas bagi dirinya. Nam Sakwang yang menyadari kehadiran dari Jin Seowon, dia yang tidak bisa bergerak karena kakinya yang tertindih oleh bebatuan serta tangannya yang telah hancur lebur pun lalu meminta Jin Seowon untuk merobekkan Healing Scroll untuk dirinya. Namun jauh dari keinginannya, Jin Seowon malah berkata, tiap kali Nam Sakwang muncul di kill log membuatnya penasaran, item macam apa yang Nam Sakwang punya sampai dirinya sekuat itu. Dan setelah menjatuhkan Healing Scroll-nya, Nam Sakwang berkata, jika Jin Seowon membantunya untuk memulihkan keadaannya itu, Nam Sakwang berjanji, kalau dia akan menjadikan Jin Seowon pemenang dalam game tersebut, karena menjadikan seseorang pemenang bukan apa-apa baginya itu. Dan jika Jin Seowon menolak menolongnya, Nam Sakwang berkata kalau Jin Seowon tidak akan menang melawan para player yang tersisa. Di sisi Jin Seowon, dia yang mengambil sebuah pedang panjang di subspace-nya pun berkata dalam hatinya, kalau dia mengambil item dan menyerap life force milik Nam Sakwang, Jin Seowon beranggapan kalau dia akan menjadi seperti Nam Sakwang yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan pada saat ia sedang bersiap-siap akan menusukkan pedangnya itu, pada saat Nam Sakwang berkata kalau Jin Seowon yang membunuhnya masih tidak akan bisa bertahan karena masih banyak para player yang sangat hebat, Nam Sakwang yang masih mencoba membujuk Jin Seowon kalau dia tidak mempunyai banyak item serta martial artnya tidak ia pelajari di dunia game tersebut. Di sisi Jin Seowon, sambil tersenyum berkata kepada Nam Sakwang, kalau setidaknya Nam Sakwang harus tahu nama orang yang akan membunuhnya. Dan setelah memberitahu namanya itu, Jin Seowon pun langsung menusuknya tepat di kepala Nam Sakwang. Jin Seowon yang merasa bersalah karena membunuh Nam Sakwang yang terlihat masih anak kecil. Setelah membuka matanya, life force dari Nam Sakwang yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya itu pun membuat Jin Seowon merasa senang. Karena,
Life Force yang ia serap hampir sama dengan eliksir yang ia minum di beberapa waktu yang lalu, dan dengan inner energi berjumlah besar mengalir di dalam tubuhnya itu, dibarengi dengan pemberitahuan sistem kepada semua player, kalau Nam Sakwang sudah tereliminasi oleh Jin Seowon dengan menggunakan pedang panjangnya. Di sisi elf yang menggunakan senjata panah yang tadi melihat ledakan dari skill Armageddon di beberapa waktu yang lalu, melihat pemberitahuan lock kill dari Jin Seowon yang berhasil membunuh Nam Sakwang, elf itu berkata, karena sang harimau atau yang ia maksud adalah Nam Sakwang yang sudah mati. Dia beranggapan, kalau para rubah atau player lain akan mulai menggila dalam memburu para player yang tersisa. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.